Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat sore pemirsa, gimana nih puasanya hari ini? Masih lancar ya? Senang sekali nih pemirsa, kembali lagi bersama saya Raud Lorida. Tentunya dalam kajian Islami di Sultan TV. Spesial nih program Good Ramadan di tahun 2026. Pemirsa, bulan suci Ramadan adalah momentum istimewa bagi umat Islam. Nah, pada bulan suci Ramadan ini kita nggak hanya menahan lapar dan haus aja pemirsa, tapi kita juga membersihkan hati dari berbagai penyakit batin. Namun pemirsa, ini kenyataannya ya, nggak sedikit orang yang kadang masih suka kesinggung, mudah sekali emosi, marah, atau terbawa perasaan meskipun sedang berpuasa. Lalu bagaimana sebenarnya cara menjadikan Ramadan sebagai waktu yang tepat untuk melakukan detoks hati agar puasa kita tidak sia-sia? Saat ini di Sultan TV telah hadir narasumber kita. Ada Bapak Oki Fatur Rahman nih yang merupakan anggota dari Lakpesdam PCNU Kota Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah luar biasa ya. Ini baik sekali. Mantap ya. Alhamdulillah luar biasa baik sekali. Gimana nih Pak? Puasanya masih semangat Pak? Semangat lah. Apalagi di bareng sama host yang cantik ya udah semangat Wah, gitu ya. luar biasa. Ya, Terima kasih Bapak. Dan tentunya ya Pak ya, kalau semangat puasanya masih oke, berarti kita ngobrol-ngobrolnya lanjut nih Pak ya. lanjut lanjut ya. Nah, di kajian Islami kali ini nih Pak, ini kita akan ngobrol terkait dengan detox hati. Wede, yang di detox tuh zaman now bukan cuma badan Pak ternyata, tapi hati juga. Nah ngomong-ngomong soal puasa ya Pak, dan juga kita bicara soal detox hati. Banyak orang ya Pak ya saat ini tuh secara fisik berpuasa, tapi kadang emosinya juga masih meledak-ledak gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya Pak dalam Islam, sebenarnya makna puasa yang ideal itu apa sih? Baik. Puasa kembali ke apa kata dasar puasa ya, bahwa puasa itu secara etimologi bahwa berasal dari bahasa Arab ya, siam atau saum. Di mana makna dasarnya adalah menahan atau mencegah begitu. Lalu apa sih yang ditahan? Kemudian apa sih yang dicegah gitu? Tentu bukan hanya lapar, kemudian haus, dahaga dan seterusnya, tetapi ada hal yang lebih penting daripada itu adalah nafsu, misalkan kayak begitu. Kita teringat dengan eh, karena Islam ini adalah salah satu hal yang sangat fundamentalnya berawal dari hati ya, bahwa Islam ini adalah agamanya agama akhlak, agama tingkah laku, agama nafas gitu. Dan yang paling penting dalam hal ini adalah dalam berpuasa tentu menahan diri dari hal-hal yang kira-kira dapat membatalkan puasa gitu. Apa saja yang bisa membatalkan puasa atau apa saja yang bisa menggagalkan pahala puasa itu bisa amarah, kemudian menyinggung orang, gibah dan seterusnya. Nah, melalui puasa ini tentu detoksitas itu sangat penting, bahwa melalui puasa kita mengistirahatkan atau mengontrol nafsu kita supaya lebih menjaga ya, lebih menjaga apa yang mesti kita jaga gitu. Kalau kita ngomong misalkan tidak asal ngomong gitu, dan begitu pula sebaliknya, kalau kita menerima omongan orang, menerimanya tentu tidak dengan baper ya gitu, tidak dengan mudah tersinggung dan seterusnya begitu. Oke, jadi sebenarnya kan makna puasa itu mencegah seperti itu atau menahan ya. Menahan atau Nah, mencegah. menahan kan lebih spesifiknya ternyata bukan cuma menahan lapar dan haus. Nyatanya kita juga harus menahan emosi kita ya, Pak ya. Nah, itu akhirnya makna dari detox batin seperti itu. Tapi kenapa nih ya, Pak ya? Apakah ini merupakan sebuah godaan atau apa? Ketika berpuasa kok rasanya ya seringkali mudah emosi. Kenapa sih Pak kira-kira?
Ya lagi-lagi Mbak ya, bahwa manusia itu terkadang menjadi makhluk yang mudah menyalahkan makhluk lain gitu, atau menyalahkan orang lain gitu. Seperti misalnya ketika kita marah, kita sering sekali mengatakan bahwa terpengaruh oleh setan dan seterusnya. Lalu pertanyaannya adalah, padahal bulan puasa ini setan katanya digembok gitu ya, di penjara, tapi kok mudah marah, mudah terpengaruh gitu. Nah, kembali bahwa ke pertanyaan tadi, kenapa sih puasa itu mudah marah? Kenapa sih puasa itu mudah emosional gitu, mudah marah dan seterusnya? Karena manusia itu terdiri dari berbagai macam organ. Salah satunya adalah perut gitu ya, kemudian kepala. Nah, terkadang kita sebagai manusia lebih besar mengadopsi unsur hewaninya, Mbak. Nah, dibandingkan dengan unsur manusia itu sendiri gitu. Hmm. Karena terkadang manusia itu menumpukan segala sesuatu itu kepada hal yang bersifat hewani atau kepada hal yang bersifat tidak esensial, misalkan perut kayak begitu. Nah, sehingga akibat dia merasakan lapar, Hmm. merasakan haus dan seterusnya itu menjadi pemicu seolah-olah Oke. mudahnya marah gitu, mudahnya tersinggung dan seterusnya. Padahal tidak seperti itu ya Mbak ya. Hmm. Padahal itu hanya sugesti sebetulnya dan akibat ketidakterbiasaan atau justru minimnya Hmm. literasi keagamaan gitu. Ya makanya untuk meminimalisir itu kita penting sekali untuk ngaji gitu ya. Nah, kenapa bulan puasa ini umat Islam sering sekali marak sekali tuh seolah-olah menjadi FOMO, ngaji, ngaji dan seterusnya. Padahal ngaji itu sebetulnya tidak harus bulan puasa saja, Hmm. melainkan eh, 1 tahun sepanjang kita masih hidup begitu. Untuk apa tujuannya? Untuk terus mendetoks, untuk terus melatih supaya memang kita terlatih memunculkan atau memakai sifat-sifat manusiawi dibandingkan sifat hewani begitu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya kalau alasannya ya itu kembali lagi kepada diri sendiri. Sebenarnya kan amarah itu sebenarnya bisa dikontrol ya Pak ya. Sangat bisa, sangat bisa. Nah, jadi PR-nya adalah bagaimana cara diri kita sendiri bisa mengontrol. Jadi akhirnya nggak dimarahin, nggak memarahi orang lain ataupun nggak menyalahkan setan seperti itu ya Pak ya. Ya setan kan kebingungan loh, kan kok saya lagi gitu ya. Kalau dalam bahasa Islam itu ada namanya istilahnya muhasabatun ala nafs. Nah, kembali Nah, pada diri mm, sendiri gitu mm, ya. mm, 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 Nah, mm. tentu untuk memunculkan itu, untuk mengembalikan itu pada diri sendiri perlu latihan. Nah, Oke. salah satu latihannya adalah mulai puasa begitu. Nah itu penting ya Pak ya. Jadi sebenarnya puasa bukan cuman akhirnya kita detoks tubuh karena kan berdasarkan ilmu kedokteran juga ternyata manfaatnya luar biasa. Tapi juga kita mendetoks diri kita sendiri. Nah lalu Pak ini bagaimana gitu kan ya agar kita sebagai seorang muslim ya ini mampu mengelola emosi agar kita juga tahu bahwa emosi kita ini tidak akan memengaruhi ibadah puasa kita gitu. Ada salah satu makalah ya dalam Islam yang mengatakan bahwa lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang banyak duit dan seterusnya, tetapi lelaki yang hebat adalah lelaki yang mampu mengontrol amarahnya. Nah, itu sebetulnya dalam 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 ini apa bisa kita kaitkan ya dengan gender, misalkan itu tidak hanya berlaku pada laki-laki sebetulnya, tetapi baik laki-laki ataupun perempuan. eh Maknanya sangat dalam sekali, bahwa laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang bisa menahan amarahnya. Itu artinya apa? Bahwa kita bayangkan kenapa Nabi diturunkan ke muka bumi ini sebagai penyempurna akhlak manusia, gitu. Bukan sebagai penyempurna agama, bukan sebagai penyempurna tatanan bumi dan seterusnya gitu ya, tetapi lebih ke liutam mimma makarimal akhlak gitu. Dalam akhlak itu salah satunya adalah bagaimana kita berlaku baik, bagaimana kita tidak marah, bagaimana kita tidak menimbulkan kemarahan. Jadi bukan hanya marah ya Mbak ya, marah itu ada dua ya, ada bersifat responsif dan bersifat penyebab ya, sebab dan akibat gitu. Jadi marah itu ada yang merespon dengan kemarahan, ada yang mengakibatkan kemarahan. Nah, kita sebaiknya jangan jadi dua-duanya. Bagaimana caranya? Caranya adalah ingat bahwa kita
akan menjadi makhluk yang sangat lemah ketika kita mengedepankan kemarahan. Begitu. Oke, betul ya Pak ya. Akhirnya tadi bagaimana ujung-ujungnya bagaimana mengontrol diri. Nah ini kan sesuai dengan tema kita hari ini terkait dengan detox hati. Sebenarnya Pak, bicara soal detox hati dalam perspektif Islam, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Jadi Mbak, eh kita punya salah satu ulama besar ya yang sangat masyhur di dunia, namanya Imam An-Nawawi, Imam Nawawi Al-Bantani. Dia menulis salah satu kitab ya. eh, Dalam salah satu kitabnya itu menerangkan tentang puasa. Nah, Imam An-Nawawi dalam salah satu karangannya itu mengatakan bahwa eh, tidurnya orang berpuasa itu pahala katanya. Oke. Lalu pertanyaan, pahala yang seperti apa gitu ya? Mm-mm. Kok tidur apa pahala? Bukankah ada hal yang lebih penting yang bisa dilakukan selain pada tidur Mm-mm. ketika saat-saat kita berpuasa gitu? Ternyata bagaimana tidur yang berpahala adalah tidur yang eh, tidak membatalkan pahala puasa ataupun puasa itu sendiri gitu. Jadi eh apa namanya? Detox hati itu sangat ini ya, sangat ini kontrol-kontrol yang ini maksudnya menghindari perbuatan-perbuatan yang bersifat memancing Mm-mm. kemarahan dan seterusnya. Itu bisa dilakukan salah satunya dengan tidur. Bahkan tidur itu, kenapa tidur itu bisa pahala bagi orang yang berpuasa selama tidur itu eh, bisa menghindari hal-hal yang membatalkan puasa atau pahala puasa itu sendiri begitu. Oke, jadi sebenarnya tidur itu pahala ketika berpuasa asalkan mungkin nggak meninggalkan sholat nih Pak ya. Karena Iya, konsepnya gini betul. Pak, subuh sholat nih, udah gitu tidur tuh, buka-buka lagi asar. Jangan sampai akhirnya disalahartikan juga ya Pak ya. Nah itu jadi makna ataupun tadi perspektif Islam memandang bagaimana detox. Nah kemudian Pak, ini amalan apa aja sih Pak yang kiranya efektif untuk kita selaku umat muslim ya dapat mengamalkannya dan tentunya di bulan Ramadan untuk menenangkan hati. Sangat banyak sekali ya amalan-amalan yang bisa dilakukan saat kita berpuasa, terutama untuk menenangkan hati. Mulai dari membaca Al-Quran, misalkan, berzikir, dan seterusnya. Tetapi ada yang sangat ringan sekali amalan yang bisa dilakukan itu berzikir ya. Berzikir itu sebetulnya bukan hanya berzikir la ilaha illallah dan seterusnya, tetapi lebih pada mengingat pada Allah ya. Nah, karena tidak ada yang lebih menenangkan selain kita mengingat pada Tuhan gitu. Lalu apa korelasinya dengan ketenangan itu sendiri? Kok bisa ya kita ingat Tuhan mendatangkan ketenangan? Nah, korelasinya adalah ketika kita ingat Tuhan, maka kita akan ingat takdir. Heeh. Kita akan ingat takdir bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik bersifat apa horizontal ataupun vertikal, yaitu semuanya berasal dari Tuhan. Jadi takdir itu kan ada dua ya, ada mubrom dan malak gitu, ada yang bisa dirubah dan tidak dirubah, dan dua-duanya berasal dari Tuhan. Maka ketika kita ingat Tuhan, kita akan sadar bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan dan kita kembalikan pada Tuhan gitu, maka akan muncullah ketenangan, maka berzikirlah begitu. Oke, baik, luar biasa sekali. Dan Pak, kita masih akan bertemu dan kita akan masih ngobrol ya di segmen selanjutnya. Namun kita harus break dulu nih ya. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu tetap di Kajian Islami.